Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 2. Sebelum memasuki materi hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. 1. Siswa dapat menentukan judul teks bacaan. 2. Siswa dapat menganalisis kata kunci teks bacaan. 3. Siswa dapat mendeskripsikan makna kata kunci judul teks bacaan dalam bentuk tabel. 4. Siswa dapat menentukan interval nada pada tuts pianika. 5. Siswa dapat menyanyikan Di Timur Matahari sesuai dengan interval nada C mayor. 6. Siswa dapat menganalisis tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. 7. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan bayi dan remaja dalam bentuk tabel. Disimak ya penjelasannya. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan yang ada. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Sebagai contoh, perhatikan teks berikut ini. Berdasarkan teks tersebut dapat diketahui judul teks yaitu mencegah bahaya demam berdarah. Kata kunci dari judul teks tersebut adalah mencegah dan demam berdarah. Makna kata kunci mencegah, menahan agar sesuatu tidak terjadi. Makna kata kunci demam berdarah, penyakit demam yang disebabkan oleh gigitan nyamuk jenis tertentu yang menyebabkan bintik-bintik merah pada kulit serta pendarahan yang keluar dari lubang hidung, lubang telinga, dan sebagainya. Untuk lebih memahami materi kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi, latihan soal berikut silahkan dikerjakan pada buku tulis kalian. Setelah membaca teks, jawablah pertanyaan berikut. Apa judul teks tersebut? Tuliskan kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut. Kemudian, tuliskan makna setiap kata kunci dari judul pentingnya menanam pohon dalam bentuk tabel. Setelah mencermati teks pentingnya menanam pohon, perlu kalian ketahui bahwa di daerah kita, Kalimantan Timur, banyak pohon yang ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya pohon yang ditebang menyebabkan banjir ketika hujan tiba. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya pohon yang berfungsi menyerap air. Oleh sebab itu, pentingnya kita menanam pohon untuk mengembalikan hutan yang gundul. Kalian juga harus tahu bahwa tentang menanam pohon ini ada lagu-lagunya agar kalian semangat untuk menanam pohon. Dalam sebuah lagu ada yang disebut dengan tangga nada. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak satu nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Perhatikan susunan
susunan nada dan interval nada C berikut. Jarak antara nada C, D bernilai 1, sedangkan nada E, F, dan nada B, C bernilai setengah. Mengapa dapat seperti itu? Nilai tersebut didapatkan berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Untuk lebih memahami materi interval nada pada tuts pianika, kerjakan latihan soal berikut ini. Kemudian simaklah lagu berikut ini. Hafalkan lagu tersebut, kemudian rekamlah saat menyanyi. Tahukah kamu, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masih remaja. Sedangkan perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pada masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Perhatikan bagian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia berikut ini. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber: 1. Suara jadi melengking. 2. Pinggul membesar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri pada anak laki-laki yaitu: 1. Suara jadi membesar. 2. Tumbuh jakun. 3. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 4. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Agar lebih memahami materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tersedia. Setelah itu,
Tuliskan perbedaan ciri-ciri manusia pada masa bayi dan remaja dalam bentuk tabel pada buku tugas kalian. Jangan lupa foto dan kirimkan jawaban kalian melalui WhatsApp. Tetap jaga kesehatan, semangat dimanapun berada. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.